Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are going to discuss about asas-asas pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Sebelum berbicara tentang asas-asas pendidikan, mari kita ingat-ingat lagi mengenai dasar pendidikan adalah sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat mengantarkan pada aktivitas yang kita ciptakan. Dasar pendidikan mencerminkan nilai yang universal, mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, dan memberi standar nilai untuk mengevaluasi kegiatan pendidikan yang selama ini berjalan. Ya, jadi sinonimnya dasar adalah standar. Dasar pendidikan adalah standar nilai untuk mengevaluasi kegiatan pendidikan yang selama ini berjalan. Berikutnya adalah tujuan pendidikan. Seperti sering kita bahas, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab di masa mendatang. Kemudian selanjutnya mengenai landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak praktik pendidikan dan studi pendidikan. Ya, jadi landasan itu diibaratkan seperti pelabuhan udara gitu, tempat pesawat berangkat, ya, menjadi titik tolak dari praktik pendidikan dan studi pendidikan. Nah, sedangkan kalau asas-asas pendidikan itu apa? Kita lihat di sini. Asas-asas berarti yang menjadi dasar pelaksanaan secara praktis dan teknik dasar operasional. Jadi itu bedanya landasan. Kalau landasan itu titik tolak, sedangkan kalau asas-asas itu adalah seperti standar operasionalnya. Asas merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan. Ya, jadi asas itu dimulai dari perancangan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaannya. Asas-asas pendidikan adalah asas-asas yang menjadi dasar pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Berikutnya kita lihat pengertian asas pendidikan. Pengertian dari asas pendidikan adalah ketentuan yang harus menjadi pedoman atau pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tercapai tujuannya. Ada beberapa macam asas pendidikan. Di sini yang pertama adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang kedua pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education, yang ketiga asas kemandirian dalam belajar, dan selanjutnya adalah asas semesta, menyeluruh dan terpadu. Artinya, pendidikan di Indonesia itu terbuka bagi seluruh rakyat, berlaku di seluruh wilayah negara, serta mencakup semua jalur, semua jenjang, dan jenis pendidikan, serta saling berkaitan antara usaha pendidikan dengan pembangunan. Asas-asas pokok pendidikan adalah sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun tahap pelaksanaan pendidikan. Asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan Indonesia. Di antaranya adalah asas Keturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian. Ya, jadi sekali lagi, yang menjadi asas-asas pokok pendidikan terdiri dari asas Keturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Oke, mari kita tinjau mengenai asas Tuturi Handayani. Oke. Ini adalah pernyataan dari Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi asas pendidikan yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama Ingarso Sung Tulodo. Yang di depan memberi contoh. Ing Madyo Mangun Karso. Yang di tengah memberi dukungan dan semangat. Tuturi Handayani. Sedangkan yang di belakang memberi dorongan atau pengaruh yang baik menuju yang pengaruh baik untuk menuju hal yang baik.
Jadi, sebagai pendidik kita itu harus awal ya, pada tahap awal kita memberi contoh yang baik kepada siswa. Kemudian selanjutnya setelah siswa paham, siswa akan mencobanya. Nah, ini kita berada di tengah-tengah siswa sebagai fasilitator untuk memberikan dukungan dan semangat. Bila siswa sudah memahami, dia itu bisa expand, bisa mengembangkan lagi kemampuannya secara independen. Kita hanya pendidik hanya melihat dari belakang, memberi pengaruh, mungkin kalau diperlukan feedback atau tanggapan menuju hal yang baik. Jadi, pendidikan itu tidak dengan paksaan. Pendidikan adalah among atau tindakan ngemong, mengasuh. Pendidikan menciptakan ketertiban dan kedamaian, tapi tidak memanjakan anak. Pendidikan menciptakan anak menjadi atau peserta didik menjadi mandiri. Selanjutnya kita lihat asas belajar sepanjang hayat. Jadi ini dinyatakan oleh John Dewey. Education is not preparation for life, education is life itself. Ya, jadi ini kita tuh belajar tuh seumur hidup. Oke, mungkin dalam Islam bahkan ada ungkapan bahwa kita menuntut ilmu sampai liang lahat. Nah, tuh. Ya, jadi kita mengalami pendidikan itu dari lahir sampai mati. Nah, ini berlaku untuk seluruh hidup setiap individu, mengarah kepada pembentukan. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan kemampuan dan motivasi, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan ya. Jadi kan kita mengalami pendidikan pertama di rumah, selanjutnya di TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Semua itu akan memberi kontribusi kepada perkembangan diri kita gitu. Jadi di sini lifelong learning itu memberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri kemandirian sepanjang hidupnya. Ya, jadi seperti para dosen nih, mereka kan sudah selesai A1, kemudian mengambil S2, kemudian mengambil S3, S3 kemudian profesor. Nah, dari S3 ke profesor itu selalu mengalami pendidikan walaupun mungkin pendidikannya itu sangat independent learning gitu ya, melalui penelitian yang dilakukan sendiri atau dibantu dengan para stafnya. Itu sebetulnya juga kesempatan untuk mengembangkan diri. Kemudian yang kedua, mendapat kesempatan memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat ya. Jadi bukan hanya di lembaga pendidikan formal, juga kita bisa menambah pengetahuan di yang informal. Misalnya walaupun udah profesor tapi dia masih mempunyai minat yang lain-lain, misalnya punya minat di bidang melukis, maka dia bisa aja mau mengambil kursus lukis. Atau dia punya minat di bidang bercocok tanam, dia bisa lagi ikut serta dalam kursus pertanian atau kursus budidaya gitu. Yang ketiga, mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat minat dan kemampuan, seperti saya utarakan tadi. Kemudian yang keempat, mendapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi bisa melewati jalur yang formal, ya, yang berjenjang tuh dari TK sampai kuliah, atau jenis pendidikan yang informal, seperti pelatihan-pelatihan. Nah, kurikulum yang berasas belajar sepanjang hayat harus dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi. Jadi ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kalau vertikal itu dari kurikulum sekolah ke atas ya. Nah, meliputi keterkaitan dengan kesinambungan antar tingkatan persekolahan. Jadi ya itu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, profesor gitu ya. Sedangkan dimensi horizontal adalah pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Jadi selain belajar di sekolah, kita bisa nambah lagi dengan kursus bahasa Inggris, kursus komputer, kursus melukis, kursus coding ya. Dalam kehidupannya, manusia selalu terlibat dalam kegiatan belajar. Oh, ini sekarang tentang asas kemandirian ya. Nah, jadi kita itu nggak hanya belajar
di sekolah atau di kursus dengan bimbingan dari guru atau tutor, tapi kita juga bisa belajar secara mandiri, meminimalisir campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan sebagai fasilitator dan motivator. Nah, gini guys, jadi kalau kita sudah sebagai guru yang inspiring teacher gitu kan, sudah sangat memotivasi siswa. Jadi siswa itu tertarik dengan bidang ilmu tersebut. Misalnya guru bahasa Inggrisnya ini sangat sangat kreatif gitu ya, sehingga membuat pembelajaran bahasa Inggris itu menjadi sangat menarik. Itu bisa membuat siswa itu tertarik bukan hanya di kelas, tapi di luar kelas dia juga tertarik untuk belajar lebih jauh. Gitu. Misalnya tentang speaking, di kelas mendapat kesempatan untuk speaking atau berinteraksi dengan baik, di rumah dia mencari tahu gimana ya cara biar gue terus bisa ngomong bahasa Inggris. Dia bisa melanjutkan kursus bahasa Inggris, dia bisa melanjutkan mencari sendiri, misalnya seperti Vicky Nah itu cari sendiri kesempatan untuk speaking melalui Ome TV, menemui orang-orang asing secara online untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya mengenai asas kemandirian dalam belajar. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar atau kegiatan belajar yang dapat memberi peluang pengembangan kemandirian. Ya, jadi ini sudah dari tahun 80-an akhir atau 90-an awal gitu ya. Namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Oh, 80-an akhir, kayaknya udah tahun 87 karena saya masih dari SD baru masuk SMP gitu. Jadi seperti saya cerita dulu ya. Dulu tuh pendidikan di Indonesia guru ngajarin, murid meniru. Kemudian latihan, pulang, ulangan gitu kan. Nah, akhirnya di akhir tahun 87 tuh disadari kayaknya peserta didik Indonesia tuh pasif banget gitu ya. Akhirnya dicobalah cara belajar siswa aktif supaya yang ngomong itu bukan cuma teacher tapi bukan cuma gurunya tapi ada interaksi dengan siswa. Siswanya juga aktif untuk berinteraksi di kelas, mengajukan pendapat, gitu, bertanya. Oh, ini udah tadi ya. Oke, jadi untuk menunjang belajar sepanjang hayat dan belajar mandiri ini diadakan buku ajar yang diperuntukkan bagi program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkat sumber penghasilan keluarga selayak dan hidup bermasyarakat secara berbudaya melalui berbagai cara belajar. Oke guys, jadi mungkin sebelum zaman internet juga kalian udah lihat di toko buku tuh ada berbagai macam buku untuk pengembangan pribadi gitu ya, bukan hanya secara kepribadian personalnya, tapi juga kemampuan pribadi. Misalnya, ya itu saya ingat sih ketika saya kuliah itu, penelitian saya itu tentang bawang putih. Jadi di Gramedia tuh pasti ada buku tentang bercocok tanam bawang putih. Ya bukan cuma bawang putih, ada juga cabai gitu. Kemudian kakak ipar saya, mertua saya tuh mereka juga punya minat di bercocok tanam. Jadi mereka beli buku tentang misalnya bagaimana bercocok tanam cabai, bercocok tanam kol, bercocok tanam jahe, gitu ya. Itu diadakan oleh pemerintah, misalnya kalau tentang bercocok tanam ya oleh Departemen Pertanian, dan mungkin juga ada yang dikeluarkan oleh Departemen Ketenagakerjaan gitu ya mengenai misalnya tentang bengkel atau mengenai mengembangkan usaha. Oke. Nah. Oke, next. Nah, jadi ya sebetulnya asas pendidikan kemandirian ini sangat menunjang tercapainya tujuan pendidikan manusia seutuhnya ya. Jadi kita ingat bahwa manusia itu udah punya potensi, tapi potensinya itu harus seperti dikembangkan sehingga menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian ada juga program pembinaan generasi muda yang mungkin kalian tahu tentang Karang Taruna gitu ya. Jadi Karang Taruna itu harusnya bukan cuma kumpul-kumpul aja, tapi juga mungkin ada pelatihan-pelatihan. Kalau zaman sekarang tuh menurut saya pribadi dan menurut referensi-referensi yang saya baca, sebetulnya perlu pembinaan generasi muda untuk lebih mengenal gimana caranya
menghadapi climate change. Climate change itu apa? Global warming, perubahan suhu. Misalnya tentang ya itu tadi bercocok tanam atau tentang bagaimana mengurangi jejak karbon, tentang daur ulang, tentang pembuatan kompos, tentang pembuatan biogas dan sejenisnya. Kemudian juga memberikan fasilitas keolahragaan. Jadi bukan hanya otak dan keterampilan kita, tapi jasmaninya juga bugar gitu ya. Kan ada pepatah tuh, mensana in corpore sano. Di dalam jiwa badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, kemudian selanjutnya, ini juga lagi tenar nih ya di tahun 2000-an ini mengenai peningkatan peran wanita. Jadi kesetaraan gender gitu kan. Nah, selain kesetaraan gender, sebenarnya wanita memang sangat berperan penting karena dengan adanya kaum wanita dengan kaum ibu, maka bisa diwujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan bahagia. Ya, kalau ibunya insya Allah sehat dan cerdas, insya Allah sangat menunjang peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan serta ketahanan mental para generasi muda. Oke, sekarang mengenai penerapan asas Tuturi Handayani. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya. Oke, secara pribadi saya menerapkan hal ini kepada anak saya ketika mereka mulai mau masuk SMP ya. Kan kalau seperti yang diutarakan, saya pernah cerita ke kalian, kalau Ali itu, Khalifah Ali, Imam Ali itu mengajarkan ada 3 tahap perkembangan pendidikan anak-anak ya. 1 sampai 7 itu memang mereka tahapnya untuk menyerap semua ilmu gitu. Nah, kalau kita lihat dari balita di masa balita sampai 7 tahun mereka itu metodenya adalah melihat dan meniru, melihat dan meniru, melihat dan meniru. Nah, kemudian 7 sampai 14 itu seperti tentara. Gitu ya, diajarkan latihan dan disiplin. Nah, kemudian makanya untuk saya TK masih saya yang mengarahkan, SD masih saya yang mengarahkan. Nah, ketika SMP itu kan kata Ali kalau udah dia 14 tahun ke atas itu mereka adalah sahabat kita, teman kita. Jadi mereka sudah bisa punya pendapat sendiri yang perlu kita dukung. Jadi anak-anak saya itu dari SMP udah milih SMP-nya sendiri. Walaupun kadang-kadang ada kendala, jadi akhirnya kita juga turun tangan. Kan kemarin ada zonasi segala macam gitu ya. Akhirnya anaknya sebetulnya mau masuk mana, tapi karena zonasi, ya akhirnya dapatnya yang dekat rumah. Kemudian SMA juga gitu, kan masih zonasi ya, tapi mau SMA yang mana? Di antara pilihan ini, yang dekat rumah mau pilih yang mana gitu ya. Kemudian, tapi yang anak saya yang perempuan itu dia selain memilih SMA, saya kasih opsi, nih ada nih SMK nih, SMK ke Telkom gitu ya. Dan dia milih ke SMK Telkom. Alhamdulillah dia sangat senang dengan hasil pilihannya itu. Jadi guys, menurut saya pribadi, sesuai pengalaman saya, untuk anak terutama yang sudah remaja, sebaiknya itu memang mereka yang ngambil opsinya sendiri. Karena kalau itu berdasarkan opsi dan minat mereka, mereka akan tekun dan bertanggung jawab. Oke, demikian juga peserta didik dapat memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya. Peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk memasuki program, bila diberi kesempatan untuk memasuki program pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Nah, kemudian peserta didik yang memiliki kelainan cacat fisik juga harus memperoleh kesempatan pendidikan juga. Setahu saya ada sekolah luar biasa ya, ada yang untuk tunarungu, ada yang untuk difabel, kekurangan alat fungsional tubuh. Kemudian adalah peserta didik di daerah terpencil. Sebelum kita ke yang D dulu. Saya punya kakak, tangan kanan dan kaki kanannya itu, mohon maaf untuk mengatakannya, dia nggak punya tangan kanan dan kaki kanan karena ketabrak kereta api. Itu ketika dia SMP. Setelah proses di rumah sakit selama 1 tahun, beberapa bulan,
Akhirnya dia kembali ke sekolah SMP ya. Sebelum dia kembali sekolah tuh guru sekolahnya datang beberapa orang gitu, 2 atau 3 orang, supaya dia nggak ketinggalan pelajaran. Kemudian kayaknya nggak sampai 1 semester dia ketinggalan pelajaran karena dia kemudian kembali ke sekolah ke SMP dan dia bisa melanjutkan tingkat pendidikannya sampai mendapat gelar psikolog ya, S1 psikologi. Oke, kemudian peserta didik di daerah terpencil juga mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan. Oke, alhamdulillah di pemerintahan yang sekarang ini, eh, insya Allah pendidikan tuh udah merata di seluruh provinsi lah ya. Saya kurang tahu kalau yang pedalaman, tapi kalau provinsi itu udah sama. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada jenjang pendidikan sampai universitas ya, mungkin sampai pasca sarjana. Nah, sedangkan selanjutnya kita mengenai asas-asas pelaksanaan pendidikan. Oke, untuk asas-asas pelaksanaan pendidikan akan kita lanjutkan di video bagian kedua. Oke, untuk sementara video pertama ini saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.